Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Ceritanya saya lanjut lagi. Di cerita sebelumnya, Dewi benar-benar dijebak oleh Nyonya Presiden. Sebenarnya yang meracuni Mikhail itu adalah Nyonya Presiden sendiri, tetapi kesalahannya itu dilemparkan kepada Dewi. Apa motif dan tujuannya? Kita simak di cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa ya, support dari kakak semuanya itu adalah penyemangat saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen-komen untuk menginspirasi saya ya, biar saya tambah semangat. Terima kasih buat semuanya. Oke, saya lanjutkan. Nona Dewi, saat ini Anda jangan pedulikan kami lagi. Jaga dirimu dengan baik dulu. Sony berkata dengan tidak tega. Aku sudah minta orang menghubungi Kak Jeff. Tunggu dia pulang, akan pikirkan caranya. Dia sedang mencari Lorenzo. Jangan mengganggunya. Dewi membalas beberapa patah kata, kemudian buru-buru pergi. Nona Dewi, Anda mau pergi kemana? Nona Dewi. Sony buru-buru mengikutinya. Bibi Lauren juga buru-buru mengejarnya keluar. Pangeran, Nina bertanya dengan suara kecil, apa kita harus pergi dari sini? Lagi pula masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Pihak tentara dan polisi seharusnya tidak akan mempersulit kita. Pergi pada saat ini. Kamu ingin aku jadi orang yang tidak setia kawan. Willy menatap Nina dengan mengerutkan kening. Dewi telah berkali-kali menyelamatkanku. Mana mungkin aku tidak peduli pada saat yang genting ini. Tapi juga tidak ada yang bisa Anda lakukan sekarang. Nina menjadi cemas. Tinggal di sini juga akan terlibat kalau terjadi sesuatu padamu. Robin dan orang-orang di kastel harus bagaimana? Diam. Ekspresi Willy sangat suram. Kata-kata semacam ini cukup katakan sekali saja. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakannya lagi untuk kedua kalinya. Baik. Mina buru-buru menundukkan kepala, tidak berani banyak berkata lagi. Berikan ponselnya padaku. Mina buru-buru memberikan ponsel Willy padanya. Dia menelpon Robin. Cari tim pengacara yang paham hukum di negara Imron. Selain itu, kamu secepat mungkin ke sini. Baik, Pangeran. Robin telah melihat berita, tahu bahwa telah terjadi sesuatu pada Dewi, juga tahu majikannya akan menghubungi dirinya, jadi sudah disiapkan sejak awal. Setelah menutup telepon, Willy berpesan pada Mina, pikirkan cara untuk atur aku bertemu dengan Juliana. Baik, Pangeran. Meskipun Mina tidak berharap Willy ikut campur dalam hal ini, tapi berhubung dia sudah membuat keputusan, Mina juga akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Ada satu hal lagi. Ketika Willy masih hendak berpesan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara burung elang berkicau kencang di luar. Dia menoleh tanpa sadar, hanya melihat beberapa elang terbang melewati luar jendela. Kemudian sekelompok binatang buas satu persatu terbang dan berlari kencang menuju aula depan. Mina tercengang melihatnya. Dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Ia bertanya dengan panik. Apa binatang buas itu ketakutan dan berlari keluar dari tempat latihan binatang buas? Dorong aku keluar. Baik. Mina mendorong Willy berjalan keluar dari aula. Melihat adegan di depan mata, dia tercengang. Dewi berdiri di depan pintu aula, merentangkan kedua lengannya, memanggil semua burung dan binatang buas dari tempat latihan binatang buas kemari.
Elang yang terbang berputar-putar di langit, binatang buas yang berlari kemari, semuanya mendengar perintahnya. Di tempat yang tidak jauh, konvoi mobil yang baru melaju masuk, semuanya mengerem mendadak. Di sini ada mobil kantor polisi, mobil tentara, dan juga mobil 3 keluarga besar. Di dalam mobil polisi yang berpangkat tinggi dan tentara melihat adegan ini semuanya tercengang. Di dalam mobil bisnis, Juliana, Joel Kingsley, dan Winston juga tercengang. Apa yang terjadi? Ini gadis itu masih bisa bermain akrobat. Winston sangat bersemangat sampai berbicara dengan kacau. Sebelumnya, aku pernah dengar bahwa dia bisa memanggil binatang buas. Masih merasa tidak terbayangkan. Tidak disangka itu benar. Joel menyipitkan matanya menatap keluar jendela dengan tatapan rumit. Tidak peduli betapa hebatnya dia. Dia membunuh ayahku, jadi harus membayarnya. Juliana menatap Dewi dengan penuh kebencian, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kalau sebelumnya dia ada semacam permusuhan terhadap Dewi, jadi sekarang menjadi bertambah satu kebencian. Memanggil binatang buas. Winston sangat terkejut. Ini keterampilan yang pernah aku tonton di dalam film. Di kehidupan nyata juga benar-benar ada. Dunia begitu besar, hal aneh apapun ada. Joel tampak sangat tenang. Kalau dia tidak berbeda dengan orang-orang lainnya, mana mungkin Lorenzo mencintainya? Ini Winston semakin tidak tenang. Gadis ini begitu hebat. Apa kita bisa menaklukkannya? Ada pihak tentara dan pihak polisi di sini. Dia masih bisa melarikan diri. Juliana berkata dengan marah. Berutang uang harus mengembalikan uang. Membunuh orang harus membayar dengan nyawanya. Ini hal lumrah. Selesai berbicara, dia pun turun dari mobil untuk mendesak konvoi mobil yang di belakang untuk melaju ke depan. Pada saat ini Dewi melambaikan tangannya memberi perintah kepada binatang-binatang buas. Saat aku tidak ada, lindungi kastel untukku. Jangan mengizinkan orang luar menerobos masuk. Binatang-binatang itu satu demi satu menganggukkan kepala seperti pasukan khusus. Dewi melambaikan tangannya. Binatang-binatang buas itu segera mundur ke satu sisi. Pada saat ini konvoi mobil melaju kemari. Sekelompok orang turun dari mobil dengan hati-hati. Para tentara dan polisi semuanya memegang pistol, menatap Dewi dengan waspada dan takut. Dewi berdiri di depan pintu, ada sekelompok elang terbang di atas kepalanya. Sekelompok macan, singa, macan tutul, dan binatang buas lainnya menjaga di sampingnya. Semuanya menatap orang-orang yang di depannya ini dengan mata dingin dan ingin membunuh. Sepertinya sedang berkata, siapa yang menyentuh Dewiku? Aku akan segera mencabik-cabiknya. Situasi ini membuat semua orang ketakutan. Beberapa polisi gemetar karena ketakutan. Winston langsung masuk ke dalam mobil dan tidak berani keluar. Meski Juliana sangat membenci Dewi, dia tetap ketakutan menghadapi situasi ini dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Joel mengamati di belakang kerumunan tanpa berbicara. Sekelompok orang berdiri di jarak belasan meter dan tidak berani mendekat. Semua anak buah mengangkat pistol ke arah binatang liar dengan waspada dan tidak berani lalai sedikit pun. Meski begitu mereka tetap tidak tenang karena takut binatang liar itu menerkam dan mencabik tubuh mereka. Akhirnya anggota militer berbicara. Nona Dewi, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Silahkan ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan. Katakan dengan jelas, terlibat kasus pembunuhan apa? Tanya Dewi arogan. Mikael mati keracunan setelah bertemu denganmu. Kami sudah menyelidikinya. Saat itu ular berbisa Anda melukainya. Jadi,
Tolong perhatikan pemilihan kosakatamu. Dewi menyela perkataan orang itu lalu berkata dengan nada dingin, saat itu ular berbisaku memang melompat ke lehernya, tapi sebelum sempat menggigit, aku sudah memanggil ular itu kembali. Kematiannya tidak berkaitan denganku. Kamu bilang tidak menggigit, maka tidak menggigit, teriak Juliana histeris. Saat itu ayahku terus memegang leher, juga berkata lehernya terasa dingin dan kebas. Ular berbisamu pasti menggigitnya. Selain itu, tidak ada kejadian apapun sepanjang perjalanan kami pulang, dan dia langsung meninggal sesampainya di rumah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Baru bertemu sekali, langsung mengatakan aku membunuhnya. Lalu, apa kelak kalau kamu mati, juga tanggung jawabku? Balas Dewi tanpa sungkan. Kamu... Wajah Juliana memucat karena kesal. Saat ini Willy memberi isyarat mata dan Mina segera mendorong Sony. Sony tersadar dan segera berkata, Nona Juliana, kurasa kalian salah paham. Ular hijau itu peliharaan tuan kami. Dibesarkan dalam rendaman cairan biokimia dan sangat beracun. Kalau ia benar-benar menggigit Presiden Mikhail, Presiden Mikhail akan segera meninggal. Tidak mungkin akan bertahan sampai rumah. Kalian sudah mendengarnya? Juliana menjadi makin emosional setelah mendengarnya. Jelas-jelas Dewi tahu ular itu sangat berbisa. Masih saja dibiarkan menggigit ayahku. Bisa dilihat, dia ingin membunuh ayahku. Bukan, maksudku adalah... Dewi, kamu membunuh ayahku. Aku akan membuatmu membayarnya. Juliana mengambil pistol dan ingin menghabisi Dewi. Tiba-tiba seekor harimau mengaum padanya dan hampir membuat Juliana terjatuh ke tanah. Kukatakan sekali lagi, aku tidak membunuh ayahmu. Dewi menatap dingin ke arahnya lalu bertanya pada polisi. Seharusnya kalian sudah melakukan otopsi kan? Apa yang dikatakan dokter forensik? Dokter forensik berkata, kematian Presiden Mikhail disebabkan bisa ular. Ujar polisi yang berjabatan paling tinggi. Nona Dewi, sekarang semua bukti mengarah padamu. Silakan ikut kami untuk melakukan penyelidikan. Bisa ular? Dewi mencibir. Sepertinya jebakan ini sudah direncanakan sejak awal. Apa maksudmu? Tanya Juliana tanpa sadar. Hanya membantu penyelidikan. Kumohon kerjasama Anda. Polisi itu memberikan isyarat mempersilahkan pada Dewi. Tuan kami belum kembali. Siapapun tidak bisa membawa Nona Dewi pergi. Sony segera menyuruh anak buahnya untuk menghalangi. Tidak ada yang berani melukai Nona Dewi. Tapi kalau kalian berusaha menghalangi, kami hanya bisa menangkapnya secara paksa. Ujar seorang komandan dengan tegas. Bagaimanapun, kami juga dapat surat perintah dari presiden dan harus melaksanakan tugas. Sony dan yang lainnya tertegun saat mendengar kalimat ini. Ternyata presiden yang memberi perintah pantas mereka begitu bersikeras. Bibir Dewi melengkung, sepertinya prediksi Bibi Lauren dan Willy tidak salah. Dia berkata dengan tenang, membantu penyelidikan kan? Tidak masalah. Tapi kalau ada yang memaksa masuk rumah keluarga Mor untuk melakukan sesuatu saat aku tidak ada, para anak buahku ini tidak akan tinggal diam. Dia berkata sambil melambaikan tangannya dan segerombol binatang liar itu mulai mengaum. Suara itu memegahkan telinga dan menakutkan yang membuat wajah mereka memucat dan segera mundur.
Dewi berjalan mendekat selangkah demi selangkah, tapi mereka tidak berani menangkapnya, melainkan terus-menerus mundur ketakutan. Mereka terus mundur hingga ke sisi mobil dan baru memberanikan diri menatap Dewi saat tidak bisa mundur lagi. Setiap Dewi melangkah, binatang liar di sisinya juga mengikuti. Jadi para polisi tidak berani menyentuhnya. Hingga Dewi memberi isyarat agar mereka pergi. Polisi berjabatan paling tinggi barulah menghela napas lega dan membuka pintu mobil dengan gemetar seraya berkata, "Silakan." "Nona Dewi." Sony ingin maju untuk menghalangi. Dewi memberi isyarat padanya dan berpesan, "Jagalah rumah dengan baik. Bantu aku merawat Bibi Lauren." "Baik, Nona Dewi." Sony menganggukkan kepala dengan sedih. "Bibi Lauren menunggumu kembali di sini." Bibi Lauren menatap Dewi dengan mata merah. Dewi menganggukkan kepala lalu menoleh dan menatap Willy. "Willy, kondisi penyakitmu sudah stabil. Sudah bisa pergi kapan saja. Kasus ini tidak berkaitan denganmu. Mereka tidak akan mempersulitmu." Setelah mengatakannya, dia menoleh dan menatap ke arah para polisi dan anggota militer itu. "Bukankah begitu semuanya?" "Tentu saja." Dua orang pemimpin itu menganggukkan kepalanya. "Pangeran Willy, tidak ada kaitan apapun dengan kasus ini. Tidak ada orang yang akan mempersulitnya." "Baguslah kalau begitu." "Kastel begitu besar, aku masih tidak rela untuk pergi." Willy tiba-tiba berbicara. "Dewi, aku akan menunggumu dan El kembali di sini." "Baiklah." Dewi tidak berpikir terlalu banyak lagi dan mengira Willy tidak punya tempat lain kalau pergi dari sini. Bagaimanapun Denmark masih mengawasinya dan mungkin akan mengincarnya setelah keluar dari sini. Ini juga berbahaya. Lebih baik tinggal di sini, setidaknya ada perlindungan keluarga Moore di sini. Masih bisa dianggap aman untuk sementara waktu. "Nona Dewi, silakan." Pihak polisi kembali mendesak. Saat Dewi masuk ke mobil, para binatang liar itu masih ingin ikut, maka dia menegur, "Mundur." Para binatang liar sekira mundur dan tidak berani mendekat. Para polisi sekira ikut naik dan menutup pintu mobil lalu mengemudikan mobil itu dan pergi menjauh. Beberapa elang terbang mengikuti mobil itu mengantar kepergian Dewi. Sopir menambah kecepatan mobil, tapi mereka juga meningkatkan kecepatan dan terus mengikuti. Beberapa polisi mulai berkeringat dingin. Dewi berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, selama aku tidak mengalami bahaya, mereka tidak akan menyerang." Kata-kata Nona Dewi terlalu serius. "Kami mana berani melukai Anda." Polisi itu buru-buru menjelaskan, "Kami hanya ingin meminta Anda membantu penyelidikan. Kami juga hanya menjalankan perintah." "Perintah siapa?" tanya Dewi sambil menaikkan alisnya. "Ini..." Polisi itu terlihat sedikit tidak nyaman dan tidak berani banyak bicara. Dewi tidak berbicara lagi karena sikapnya sudah memberikan jawaban itu. Sangat jelas bahwa tebakan Bibi Lauren dan Willy benar. Semuanya karena rencana yang dilakukan Presiden secara diam-diam. Kalau bukan perintah Presiden, siapa yang berani mencari masalah dengan anggota keluarga Moore? Tapi mereka memang tidak berani menyentuh Dewi saat ini karena mereka ingin memanfaatkannya untuk memancing Lorenzo. Mobil itu keluar dari kastil. Bibi Lauren menatap kepergian iringan mobil itu selama beberapa waktu sebelum menarik tatapan matanya. Sejak dia tahu Dewi sudah bersama Lorenzo, dia sudah bisa menebak datangnya hari ini. Tapi sayangnya meski sudah berhati-hati, hal ini tetap saja tidak bisa dihindari. Awalnya
Awalnya mengira dia bisa membantu Dewi, sekarang baru sadar dia tidak bisa melakukan apapun kalau sudah melibatkan kekuasaan kelas atas. Di saat seperti ini mungkin ada satu lagi orang yang bisa membantu. Bibi Lauren berjalan ke arah Willy. Pangeran Willy, apa kamu punya cara? Ini pertama kalinya Bibi Lauren berbicara dengan sopan pada Willy, bahkan berinisiatif bertanya padanya. Aku sudah minta Robin ke sini, juga menyewa tim pengacara profesional, ujar Willy sambil tersenyum. Anda tenang saja, aku pasti akan menolong Willy. Baguslah kalau begitu, terima kasih. Bibi Lauren menghela napas lega, sekarang hanya bisa mengharapkannya.